Halo teman-teman semua. Di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Hey, kita mulai ya. Meskipun Lei Se dan lainnya tidak mengetahui dengan pasti apa yang Lindong rencanakan, namun setelah bertarung dengannya, mereka tahu bahwa Lindong bukan pemurah hati jika sudah mengusiknya. Oleh karena itu, ketakutan segera memenuhi hati mereka. Lindong, jika Anda membunuh kami, Kekaisaran Tebing kami tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Meskipun kekuatan dan trik Anda kuat, Anda tidak bisa menandingi para praktisi elit dari Kekaisaran Tebing Iblis saya. Mengingat tahap kultivasi dari praktisi top kami, dia adalah pria yang tidak bisa Anda singgung, ucap Lei Se. Dia masih berbicara dengan cara pantang menyerah seperti itu. Bukankah memang saya sudah memiliki dendam dengan tebing iblismu? Apakah Anda benar-benar berpikir saya cukup bodoh untuk percaya bahwa kerajaan tebing iblis akan memaafkan saya jika saya membiarkan kalian pergi? Namun, jangan khawatir, saya tidak akan membunuh kalian, ucap Lindong. Ketika mendengar kata-kata Lindong, Lei Se dan yang lainnya tercengang. Lindong tersenyum lebar. Segera, dia memilih salah satu dari mereka dan melepaskannya sebelum dia dengan santai berkata, "Kembalilah dan laporkan kepada pemimpin Kekaisaran Tebing Iblis Anda, katakan padanya bahwa jika dia menginginkan kehidupan Lei Se dan yang lainnya, dia harus menukarkannya dengan pil Nirvana," ucap Lindong. Kamu benar-benar berani menggunakan kami sebagai sandera untuk memeras Kekaisaran Tebing kami? Ucap Lei Se dan sisanya akhirnya mengerti rencana Lindong. Dengan segera, mereka semua tercengang dalam kemarahan. Mintalah tebing iblis Anda untuk menyiapkan 1 juta pil Nirvana. Jika mereka menolak, saya akan memberikan beberapa mayat sebagai balasannya, ucap Lindong menatap praktisi elit tebing iblis itu. Wajah praktisi itu campur aduk. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang gila yang benar-benar berani memeras Kekaisaran Tebing Iblis mereka. Namun, dia tidak bodoh. Saat ini, Lei Se dan sisanya berada di bawah sandera Lindong, dan dia tidak punya hak untuk berbicara kembali. Saya akan menyampaikan kata itu, namun saya ingin tahu apakah Anda cukup berani untuk mengambil pil-pil itu, ucap praktisi itu menggertakkan giginya sebelum dia dengan keras membalas. Setelah itu, dia dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Setelah Lindong melihat sosok itu pergi, dia tersenyum saat dia berbalik untuk melihat Lei Se dan yang lainnya, dan berkata, "Saya telah memberi Anda kesempatan untuk hidup. Namun, apakah pemimpin kerajaan tebing iblis kalian bersedia menukarkan pil Nirvana untuk menyelamatkan kalian? Itu bergantung pada seberapa banyak dia menghargai kalian semua," ucap Lindong. 1 juta pil Nirvana? Kamu terlalu serakah. Saya takut Anda tidak memiliki kapasitas untuk menanggungnya, ucap Lei Se menggertakkan gigi. Jangan khawatir, saya dapat dengan mudah menanganinya. Bahkan ini seharusnya bukan urusan Anda. Yang harus kalian khawatirkan adalah tentang apakah Kekaisaran Anda bersedia membayar pil Nirvana. Atau mungkin kalian bahkan tidak sebanding dengan 1 juta pil Nirvana menurut mereka, ucap Lindong meregangkan punggungnya. Rencananya cukup kejam. Jika pemimpin Kekaisaran Tebing Iblis tidak mau menggunakan pil Nirvana untuk menukarkan para sandera, tidak ada gunanya jika Lei Se dan sisanya berhasil hidup dan kembali. Lei Se dan yang lainnya memiliki ekspresi yang suram, sementara mata mereka dingin. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Lindong memilih mengabaikan ekspresi mereka. Dengan jentikan pikirannya, mental energi segera menembus tubuh mereka dan membentuk segel. Ini akan mencegah mereka menyerap kekuatan Yuan antara langit dan bumi untuk pulih. Selanjutnya, jika mereka membuat gerakan tiba-tiba, Lindong akan segera mendeteksinya. Sepertinya kita harus meninggalkan area ini terlebih dahulu. Karena saya telah memperoleh 300.000 pil Nirvana, saya bisa menerobos panggung setengah langkah ke Nirvana. Saya harus segera meningkatkan diri, gumam Lindong. Lindong terdiam sesaat sebelum dia segera menyentak lengannya. Segera Little Flame melompat keluar dari lengan bajunya sebelum berubah menjadi mode pertempuran dan langsung membawa Lei Se dan sisanya di punggungnya. Setelah itu, ia mengepakkan sayapnya sebelum berlari bersama dengan Lindong dan dengan cepat menghilang ke pegunungan. Setelah terbang melintasi pegunungan untuk sementara waktu, Lindong akhirnya memilih tempat istirahat. Melambaikan lengan bajunya, dia langsung melumpuhkan Lei Se dan yang lainnya. Segera, Little Martin akhirnya muncul dengan santai. "Saya akan mencoba menerobos panggung setengah langkah ke Nirvana. Tolong bantu saya untuk menjaga mereka," ucap Lindong tersenyum menatap Little Martin. "Baik, namun sebelum Anda melakukan itu, Anda harus menghapus segel darah di dalam tubuh Anda. Sekarang barang itu benar-benar tidak berguna," ucap Little Martin.
Lindong tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung duduk sebelum dia menenangkan dirinya dan secara bertahap masuk ke mode kultivasi. Saat dia perlahan-lahan mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, dia mulai menghapus segel darah di dalam tubuhnya. Butuh 1 hari untuk menghapus segel darah itu. Barang itu memang cukup rumit. Untungnya, dengan menggunakan kekuatan Yuan yang tangguh, Lindong mampu menyingkirkannya dengan aman. Setelah menghapus segel darah, Lindong diam-diam menarik nafas lega. Sepertinya kerajaan tebing tidak akan lagi bisa melacaknya. Saatnya menerobos panggung setengah langkah ke Nirvana, gumam Lindong. Selama periode waktu ini, Lindong sudah mencapai tahap manifestasi puncak. Oleh karena itu, begitu dia memiliki Nirvana Ki yang cukup, itu akan sangat mudah baginya untuk menerobos setengah langkah ke Nirvana. Embusan udara putih keluar dari lubang hidung Lindong. Segera, Lindong mengangkat telapak tangannya. Sebelum pil Nirvana berapi-api yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari dalam tas Qian Kun dan berubah menjadi danau berapi-api yang melayang di atasnya. Seluruh domain tampaknya telah direbus saat jejak Nirvana Ki yang berapi-api merembes keluar dan menyebabkan udara sekitarnya menjadi kering. Lindong mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat aliran energi yang membakar itu, dia tersenyum. Segera pikirannya bergerak sebelum lubang hitam perlahan-lahan diperpanjang di belakangnya. Setelah itu, aliran Devouring Force menyembur keluar sebelum semua pil Nirvana terbang ke dalam lubang hitam. Saat pil Nirvana ini terus terbang, kulit Lindong berangsur-angsur berubah merah menyala. Samar-samar, seseorang bisa melihat cahaya keemasan yang berkilauan. Di kota tebing, kota ini memiliki reputasi yang cukup terkenal di wilayah barat laut dari medan perang kuno. Ada banyak kerajaan di kota tebing, dan sebagian besar dari mereka adalah kerajaan menengah ke bawah. Tentu saja, ada juga beberapa kerajaan tingkat tinggi. Namun, mereka semua harus mengakui bahwa penguasa kota ini adalah Kekaisaran Tebing Iblis. Fakta bahwa mereka dapat memaksa begitu banyak kekaisaran untuk mengakui kekuatan mereka, bahkan termasuk kerajaan peringkat tinggi, menunjukkan kekuatan dari Kekaisaran Tebing Iblis. Saat ini, rumor terbaru yang menyebabkan keributan di kota ini secara alami mengenai Lindong yang memiliki keberanian untuk benar-benar membunuh seorang praktisi panggung Nirvana dari kerajaan tebing iblis. Kali ini, kerajaan tebing telah mengirim kelompok praktisi yang cukup tangguh untuk membunuh Lindong. Di antara mereka adalah Lei Se, Chenmu, dan praktisi kuat lainnya. Oleh karena itu, kebanyakan orang percaya bahwa Lindong pasti mati. Itu karena mereka semua sangat sadar betapa kuatnya orang-orang itu. Melawan barisan seperti itu, mengingat Lindong yang baru saja maju ke Master Simbol Surgawi, bahkan jika ada 2 dari dia, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Selama beberapa hari, hal ini menyebabkan rumor menyenangkan di kota ini. Namun, ketika mereka melihat bahwa Lei Se dan yang lainnya belum kembali, sebagian besar dari mereka merasa bingung. Beberapa bahkan samar-samar mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah. Hal ini membuat suasana kota perlahan berubah semakin panas. Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis adalah tuan di kota tebing, tidak satupun dari mereka yang di sini adalah individu yang patuh. Meskipun beberapa kerajaan peringkat tinggi biasanya takut pada Kekaisaran Tebing Iblis, mereka masih merasa gembira ketika melihat kerajaan tebing ini berada di pihak yang kalah dan kehilangan martabat mereka. Ketika kota ini memanas, 2 hari telah berlalu. Akhirnya, beberapa dari mereka melihat sosok yang tampak menyedihkan melompati tembok-tembok tinggi sebelum dia menuju ke kota. Mereka segera menyadari bahwa pria ini telah pergi bersama dengan Lei Se dan yang lainnya. Namun, hanya satu sosok yang tampak mengerikan yang kembali. Saat menatap sosok yang tampak mengerikan itu, kota ini turun ke dalam keheningan. Di tengah-tengah kota, berdiri sebuah menara tinggi. Ini adalah gedung tertinggi di kota, dan seseorang dapat mengawasi seluruh kota dari atas menara. Saat ini, atmosfer di puncak menara itu begitu tegang, sehingga menyebabkan hati seseorang gemetar. Semua praktisi tebing iblis berkumpul di sini, sementara mata mereka gemetar saat mereka menatap di atas kuil batu. Di tempat itu, ada seorang lelaki yang mengenakan jubah putih dengan tenang duduk di atas kursi batu. Meskipun dia tidak berbicara, aura dingin yang menakutkan menyebar dari tubuhnya. Di bawah tatapan dari kerumunan, pria berjubah putih itu secara bertahap menundukkan kepalanya sebelum dia menatap sosok gemetar di aula besar. Apakah Lindong ingin kita menyiapkan 1 juta pil Nirvana sebagai ganti Lei Se dan sisanya? Ucap pria berjubah putih. Ketika mendengar tawa yang datang dari kursi batu itu, praktisi elit tebing iblis yang dikirim Lindong segera gemetar. Dengan punggungnya basah oleh keringat, dia gemetar saat dia mengangguk. Tiba-tiba, angin kejut sangat kuat menyapu seluruh aula besar.
sebelum praktisi kekaisaran tebing iblis itu dengan kejam menghantam pilar batu. Segera dia memuntahkan seteguk darah segar. Setelah itu, dia segera membungkuk lebih rendah dan dia bahkan tidak berani menyeka noda darah dari mulutnya. "Sekelompok sampah yang tidak berguna," ucap pria yang mengenakan jubah putih akhirnya berhenti tersenyum sebelum dia perlahan berdiri, sementara ekspresi yang menakutkan tergantung di bibirnya. Saat dia menatap pada kejauhan, cahaya berbisa mengalir di matanya. "Saya akan menyiapkan pil nirvana untuknya. Namun, saya ingin tahu apakah dia punya nyali untuk mengambilnya." Meskipun kekaisaran tebing iblis mencoba untuk menyembunyikannya, berita Leise dan rekan-rekannya menderita kekalahan telak di tangan Lindong itu masih menyebar dalam waktu 1 malam. Berita ini tentu mengejutkan seluruh kota. Jelas, hasil ini telah melampaui harapan semua orang di kota. Pada saat itu, ketika Leise dan rekan-rekannya berangkat, semua orang tidak memiliki keraguan tentang mereka. Menangkap seorang praktisi yang baru saja mencapai master simbol surgawi pasti menjadi tugas yang mudah. Namun, hasil akhirnya menyebabkan mata semua orang hampir copot. Selain itu, masalah yang paling memprihatinkan adalah penculikan dan pemerasan Lindong. Setelah berita ini menyebar, ekspresi wajah mereka hanya bisa dijelaskan oleh satu kata, yaitu takjub. Kekaisaran tebing iblis masih merupakan kekaisaran yang sangat kuat, dan bahkan kekaisaran tingkat tinggi lainnya tidak ingin memiliki konflik dengan mereka. Tentu saja, ini tidak berarti kekaisaran tebing iblis bisa gegabah. Mereka juga memahami ada beberapa kerajaan yang tidak mampu mereka singgung, dan tidak akan sebodoh itu untuk menantang kekaisaran tersebut. Namun, reputasi kekaisaran tebing iblis cukup terkenal. Oleh karena itu, ketika beberapa kekaisaran di kota tebing iblis mendengar bahwa seseorang ingin memeras kekaisaran tebing iblis, seolah-olah mereka telah mendengar berita yang mengguncang dunia. Dengan demikian, dalam beberapa hari ke depan, mereka ingin melihat apakah orang sombong yang telah memeras tebing iblis untuk 1 juta pil nirvana memiliki kemampuan luar biasa, sehingga dia berani melakukan hal yang mengerikan. Tentu saja, ada beberapa orang yang merasa bahwa Lindong hanya menggertak, dan dari sudut pandang mereka, Lindong tidak akan punya nyali untuk datang ke kota tebing iblis dan mengambil pil nirvana. Fakta bahwa Lindong mampu mengalahkan Leise dan rekan-rekannya memang luar biasa, tetapi mereka bukanlah pejuang terbaik dari kerajaan tebing iblis. Sudah jelas bahwa orang-orang di kota tebing iblis sedang menunggu kedatangan pria itu. Sementara semua orang mengantisipasi dengan cemas di kota tebing iblis, sebuah pegunungan yang jauh diliputi oleh panas yang intens. Arus energi yang kuat yang dibentuk oleh pil nirvana melayang di sekitar gunung. Lindong duduk dengan bersila dan diam-diam di bawah aliran energi yang kuat itu. Saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya merah, tampak seperti arang terbakar merah panas. Di udara, ada lubang hitam melayang di atas kepala Lindong. Dengan kecepatan yang menakutkan, energi itu disempurnakan menjadi gelombang nirvana ki yang kemudian menyembur ke seluruh tubuh Lindong. Kali ini, jumlah pil nirvana yang digunakan Lindong sekitar 100.000. Ini adalah jumlah yang cukup besar. Saat itu, ketika Lipan menerobos panggung nirvana, ia hanya menggunakan jumlah pil nirvana yang sama. Namun, saat ini, Lindong hanya menerobos tahap setengah langkah ke nirvana, dan dia sudah mengeluarkan jumlah pil yang tidak diragukan lagi dianggap jumlah yang besar. Dengan 100.000 pil nirvana sebagai cadangan, Lindong tidak khawatir tentang kekurangan nirvana ki. Satu-satunya hal yang ia khawatirkan adalah apakah tubuhnya bisa menahan asupan nirvana ki yang kuat seperti itu. Nirvana ki memberikan hasil yang luar biasa untuk menempa dan memperkuat tubuh seseorang. Namun, jika itu diserap paksa dan tubuh tidak bisa menanggungnya, api akan menyala di hati orang itu dan akhirnya membakarnya. Untuk jumlah nirvana ki yang dihasilkan dari 100.000 pil nirvana, kekuatannya cukup besar. Hanya mereka yang telah berhasil melewati kesengsaraan nirvana yang akan memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi nirvana ki ini dalam jumlah besar seperti apa yang dilakukan Lindong. Oleh karena itu, agak bodoh untuk mengkonsumsi 100.000 pil nirvana sekaligus. Jika Lindong tidak memiliki simbol leluhur melahap dan tubuh emas nirvana kecil, dia akan menjadi abu. Setelah dilahap oleh simbol leluhur melahap, nirvana ki menguap turun secara signifikan. Selanjutnya, dengan penambahan tubuh emas nirvana, meskipun proses menyerap nirvana ki menimbulkan beberapa penderitaan untuk Lindong, situasi terburuk jelas tidak terjadi. Dia telah berhasil menahan tubuh membakar nirvana ki, gumam Little Martin duduk di belakang Little Flame sambil memicingkan matanya dan melihat Lindong. Little Martin bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan di tubuh Lindong meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Rupanya 100.000 pil nirvana ini memberinya banyak manfaat.
Dengan kecepatan saat ini, 100.000 pil nirvana ini dapat sepenuhnya diserap dalam 2 hari ke depan, gumam Little Martin. Jika berita tentang kecepatan menyerap seperti itu tersebar, orang-orang akan pingsan karena terkejut. Jika itu adalah orang lain yang menyerap 100.000 pil nirvana, dia akan membutuhkan setidaknya setengah bulan. Namun dengan bantuan simbol leluhur melahap, Lindong bisa dalam beberapa hari tanpa efek apapun. Dan seperti yang diharapkan Little Martin, setelah 2 hari berlalu dengan tenang, arus energi yang melayang di udara menghilang. Sesaat keheningan menyapu puncak gunung. Sebelum gelombang energi yang mengerikan menyapu keluar dari tubuh Lindong, menyebabkan beberapa batu besar di sekitarnya meledak menjadi debu. Matanya yang tertutup rapat akhirnya terbuka, dan 2 sinar cahaya berwarna merah keluar dari mata itu, mendarat di hutan yang subur di bawahnya, dan langsung menyebabkan 2 bekas terbakar yang panjangnya beberapa ratus kaki. Dia menundukkan kepalanya dan melihat telapak tangannya. Dengan sentakan pikirannya, cahaya keemasan memancar dengan cepat di bawah kulit telapak tangannya. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangannya tampaknya terbuat dari emas asli, melepaskan kilau emas dan tampak kokoh. Dengan pencapaian resmi ke tahap setengah langkah ke nirvana, tubuh emas nirvana Lindong juga meningkat pesat. Biasanya, ketika tahap setengah langkah ke nirvana tercapai, kebanyakan orang akan diperkuat berkat sejumlah besar nirvana ki. Akan ada tanda-tanda pembentukan tubuh emas nirvana juga. Namun, sudah jelas bahwa itu tidak dapat dibandingkan dengan Lindong. Lindong dengan santai menggesek telapak tangan emasnya ke pohon terdekat. Saat lengannya menyentuh pohon itu, lengannya masuk ke pohon seperti pisau memotong sepotong tahu. Tingkat ketajamannya akan membuat seseorang terkejut. Tidak buruk, gumam Lindong, agak puas dengan pertumbuhannya. Dengan senyum, cahaya keemasan di lengannya kembali ke warna normal. Dia kemudian menggerakkan tubuhnya dan berdiri. Tingkat penyerapan Anda lebih cepat dari yang saya harapkan. Tampaknya Anda semakin akrab dengan penggunaan dan kontrol dari simbol leluhur melahap juga, ucap Little Martin terbang dan tertawa kecil. Lindong tersenyum dan melirik Leise dan rekan-rekannya yang dalam keadaan pingsan. Dia kemudian berbicara dengan lembut. Saya pikir sudah waktunya untuk mengumpulkan pil nirvana. Namun, saya merasa kali ini tidak akan begitu mulus, ucap Lindong. Meskipun dia tidak menerima berita apapun dari dunia luar, dia bisa menebak dampak dari tindakannya. Mungkin pemimpin kekaisaran tebing iblis sudah sangat geram dan menunggu dia segera datang. Seorang pria mati demi kekayaan, sementara burung mati untuk makanan. Tanpa pil nirvana, tidak mungkin untuk menerobos tahap nirvana, ucap Little Martin tertawa aneh dengan ekspresi seolah-olah menginginkan seluruh dunia berada dalam kekacauan. Lindong menggigit bibirnya dan mengangguk. Dia benar-benar tidak takut apapun. Tidak peduli seberapa ganasnya kekaisaran tebing iblis, dia masih memiliki cara untuk melarikan diri, mengingat luasnya medan pertempuran kuno. Saya ingin mengatakan ini, saat Anda sementara berlatih, saya telah melakukan sesuatu pada tubuh orang-orang ini. Di masa depan, jika mereka berani mencoba sesuatu yang licik, saya akan memastikan Leise dan teman-temannya menderita, ucap Little Martin tertawa kecil. Lindong kaget sejenak sebelum tertawa. Memang, Little Martin memiliki banyak trik kejam di lengan bajunya. Bahkan ketika mereka akan menggunakan orang-orang ini untuk bertukar pil nirvana, Little Martin tetap tidak akan membiarkan mereka pergi. Itu bagus juga. Ini dapat mencegah masalah di masa depan, ucap Lindong mengangkat kepalanya dan menatap cakrawala yang jauh. Matanya berkobar seperti api yang membara sekali lagi. Sudah waktunya untuk berangkat. Saya benar-benar ingin melihat apa yang akan dibuat oleh kerajaan tebing iblis. Namun tidak peduli apa, saya pasti mendapatkan 1 juta pil nirvana ini. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita